Nah, ya, kita sekarang ada di bagian ketiga dari digitalisasi bisnis untuk UMKM. Yang ketiga ini saya akan membahas tentang persisten. Persisten ini bedanya sama konsisten adalah perbedaan di semangatnya. Kalau saya secara arti juga berbeda. Kalau konsisten itu terus menerus, kalau persisten itu gigih. Jadi gigih itu ya susah senang dijalanin. Nggak hanya melakukan sebuah rutinitas, tapi benar-benar ada emosionalnya di dalam dirinya dia. Jadi ini seperti ilmu teknis dari digitalisasi itu akan hanya bekerja ketika kita mau praktek. Kalau kita nggak mau praktek, ilmu apapun akan jadi sebuah informasi saja yang memenuhi memori otak kita. Jadi praktek itu adalah ilmu yang paling ampuh kalau menurut pengalaman saya selama ini. Kita akan bedah satu persatu ya tentang persisten ini. Persisten dalam hal apa aja? Apa saja sih di digitalisasi ini? Yang pertama adalah tentang produk atau jasa bisnis kita. Sebuah bisnis meskipun iklannya bagus, terus marketnya tepat, tapi kalau produknya jelek dan tidak layak untuk memberikan solusi bagi orang lain, tidak solutif untuk orang lain, ya akan gagal proses digitalisasinya. Karena pelanggan sudah dikecewakan, tidak sesuai dengan harapannya dia. Nah, sedangkan yang ingin kita lakukan adalah memberikan solusi kepada lebih banyak orang, lebih cepat dalam waktu bersamaan. Itu basicnya digitalisasi. Jadi bukan hanya sekedar menjual, tapi memberikan solusi kepada orang lain. Kita itu tidak akan dipedulikan dengan produk apapun yang kita jual, dengan jasa apapun yang kita tawarkan. Orang nggak akan peduli dengan hal itu. Mereka hanya peduli sama kebutuhan mereka. Makanya saya tekanin lagi kalau produk kita atau jasa bisnis kita itu harus benar-benar jadi solusi untuk mereka. Karena yang mereka pedulikan, market yang pedulikan adalah kebutuhannya mereka. Nah, sayangnya nih, yang sering saya temuin, banyak pelaku UMKM konvensional itu yang belum benar-benar memahami konsep dasar ini. Jadi ini sebenarnya adalah konsep dasar. Sebagian besarnya masih terjebak dalam asumsi kualitas produk dan jasa bisnis saja. Nanti kita akan lebih mudah dibanding-bandingkan, konsumen lebih mudah pindah ke yang lain kayak gitu. Karena sifatnya hanya transaksional saja. Kamu punya uang berapa, saya punya kualitas produk dan jasa bisnis saya seperti ini. Kalau cocok ya yuk, nggak cocok ya udah. Bukan seperti itu. Jadi kalau seperti itu nanti sifatnya transaksional. Jadi kita sebagai pemilik bisnis UMKM ini harus benar-benar memahami kebutuhan dasar manusia ini. Orang tuh peduli sama kebutuhannya, nggak peduli dengan produk kita. Jadi kita harus benar-benar memahamkan mereka bahwa inilah solusi dari masalah mereka, solusi dari kebutuhannya mereka. Terus gimana nih solusinya supaya kita punya produk atau jasa bisnis yang solutif bagi market potensialnya? Bangun kesadaran dan kekuatan dan kuatkan kebutuhan market potensial. Bangun kesadarannya seperti yang saya jelasin tadi, kadang orang tuh nggak paham bahwa menjaga kesehatan penting. Ketika seperti saat ini, akhirnya mereka kan baru merasa penting. Nah, ini salah satunya. Kalau kita punya produk herbal, punya produk yang tentang kesehatan, ini salah satu momentum yang dapat kita masuki. Karena orang sudah mulai sadar, kita hanya memperkuat kesadarannya saja. Terus kita menguatkan hubungan dengan market potensial. Menguatkan hubungan itu seperti apa? Menguatkan kebutuhan, menguatkan kebutuhan market potensial. Nah, orang yang tadinya tadinya nggak merasa terlalu butuh, akhirnya kita buat supaya mereka lebih sadar lagi dan merasa butuh untuk segera melakukannya. Misalnya kalau orang zaman dulu masih pikir-pikir ya mau beli sepeda, misalnya beli sepeda kemarin yang lagi in ya, orang masih pikir-pikir, tapi karena keadaan dan karena informasi-informasi, kebutuhan itu semakin kuat. Apalagi kalau yang sudah terbiasa gengsi sama temannya beli sepeda A, iya dia ikut-ikutan juga, atau bahkan beli yang lebih bagus. Nah, kayak seperti itu. Jadi kebutuhan itu nggak hanya seperti itu aja kadarnya, bisa dikuatkan sebenarnya. Jadi kita sebagai pemilik bisnis UMKM harus benar-benar menjaga produk dan bisnis kita, produk dan jasa bisnis kita
supaya lebih solutif dan orang sadar tentang hal itu. Nah, ketika kita bisa menguatkan kebutuhan market, membangun kesadaran market, insya Allah orang akan suka dan kangen. Kuncinya kangen, bukan hanya mereka butuh saja, nanti kangen sama bisnis kita. Ya. Terus yang selanjutnya, kita harus sadar juga ya, semua orang tuh pengen jadi raja, pengen dilayani. Semua manusia pengen dimanusiakan. Ini rumus dasar dalam pergaulan kalau saya ya. Dalam pergaulan entah itu bisnis, kantor, macam-macam lah. Tapi semua orang tuh pengen jadi raja, pengen dimanusiakan. Nah, seringkali yang selama ini ya, coba Bapak Ibu cek lagi deh. Cek, ingat kembali lagi di masa lalunya. Yang sering dikeluhkan dan dipuji sama konsumen itu setelah melakukan transaksi dengan sebuah bisnis adalah tentang pelayanannya, bukan tentang kualitas produknya saja. Kualitas pelayanan ini dapat mengalahkan kualitas produk atau jasa sebagai bahan pertimbangan keputusan pembelian seorang konsumen. Jadi mahal dikit gak apa-apa deh, di sana lebih enak kok, orangnya lebih ramah, bisa menjelaskan secara detail dan lengkap. Atau di tempat lain, kalau di tempat lain ya memang murah tapi nggak akan sedetail ini penjelasannya, ya cuma sekedar jualan aja. Dengan senang hati dan bahagia seorang konsumen akan mengeluarkan uang lebih banyak sedikit daripada mereka harus berhadapan sama robot. Nah, yang banyak saya temui ketika bisnisnya sudah mulai laku, mulai laris, terus mulai banyak uang masuk kepada mereka, kepada si pemilik bisnis ya, mereka kehilangan sisi manusianya. Biasanya seperti itu, sebagiannya seperti itu. Saya nggak ngomong sebagian besar ya, tapi ada beberapa yang seperti itu dan akhirnya itu yang menghalangi rezeki masuk kepada dia. Harusnya orang beli kepada dia, tapi akhirnya orang memilih tempat lain karena pelayanannya tidak bagus. Nah, solusinya gimana? User experience kalau saya dalam nge-coaching bisnisnya klien itu, saya harus masuk ke dalam sisi pelanggan bisnisnya. Usernya nanti seperti apa experience-nya, pengalaman belanja mereka seperti apa, mulai dari mereka belum tahu apa bisnis kita, siapa bisnis kita, mulai dari kebutuhannya sampai nanti berjalan sampai terjadi repeat order lagi. Itu harus benar-benar kita lakukan. Jadi kita tahu bagaimana cara memperlakukan si calon pelanggan kita di bisnis kita. Kayak gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya adalah bisnis bagus butuh orang yang bagus. Saya setuju dan saya sudah pernah mengalaminya. Rencana sehebat apapun akan gagal kalau nggak ada orang bagusnya. Ya cuma sekedar rencana aja. Sebagai pemilik bisnis tentu kita nggak ngerjain semuanya sendiri kan. Kita harus punya tim. Nah, tim ini orang-orangnya harus bagus supaya bisnis kita tumbuh dengan bagus. Kenapa? Karena sumber daya manusia yang bagus, tanpa sumber daya manusia yang bagus, bisnis kita akan jalan di tempat saja dan nunggu waktu meredupnya. Saya mengalami hal itu, merasakan beratnya hal itu juga waktu itu. Jadi saya punya rencana A, B, C, D, E sudah saya untuk arahin. Nanti kayak gini ya. Tapi ternyata nggak dijalanin. Ya percuma aja, cuma jadi rencana aja. Makanya sekarang saya nggak takut ide saya dicuri gitu, nggak takut. Karena ide ya sekedar jadi ide aja. Kuncinya yang bisa mengkonversi sebuah ide menjadi uang itu adalah eksekusinya. Kalau kita nggak bisa eksekusi dengan tim yang bagus ya cuma sekedar rencana aja dan cenderung rugi nanti akhirnya. Rumusnya gini, pengalaman saya, program kerja yang bagus itu dihasilkan dan juga harus dijalankan oleh orang yang bagus agar bisnis kita tumbuh dan berkembang dengan bagus. Jadi saling melengkapi. Nggak mungkin program kerja yang bagus itu dihasilkan oleh orang yang sembarangan, pasti orang yang bagus juga dan harus dijalankan sama orang yang bagus juga supaya hasilnya lebih maksimal lagi. Nah, solusinya gimana sekarang? Solusinya good leadership sama manajemen. Leadership itu adalah bukan tentang memerintah tapi memberikan contoh, kemudian memantau dan akhirnya melepaskan mereka. Jadi si leader ini kita ya, dalam hal ini UMKM pemiliknya, ngasih contoh, kemudian didelegasikan ke orang lain, dievaluasi apa yang kurang, apa yang perlu diperbaiki, dan kemudian dilepaskan, ditinggal aja. Tapi tetap dengan evaluasi ya, tapi tetap dalam pantauan kita. Itu yang pertama, ngasih contoh supaya ya
SDM yang ada di bisnis kita itu nggak ngeremehin kita pun juga bisa melakukannya, dan kita punya jiwa kepemimpinan untuk itu. Kalau yang kita kejar hanya sekedar uang, ya nilai harga diri kita ya hanya sekedar uang di hadapan tim karyawan kita, di hadapan tim SDM kita, ya hanya sekedar mesin uang aja untuk mereka gitu. Kemudian di manajemen, nah manajemen ini penting juga. Jadi kalau manajemennya masih berantakan, kita akan cenderung susah untuk ngatur si karyawan ini, si sumber daya manusia ini. Kalau secara manajemen mereka merasa, oh di perusahaan ini nggak ada peluang untuk naik jabatan nih, nggak ada peluang untuk naik gaji atau naik penghasilan, pasti akan malas-malasan. Ujung-ujungnya pasti akan malas-malasan. Oke, mungkin 6 bulan, 1 tahun mungkin masih biasa aja ya. Di tahun kedua mereka pasti mulai mikir dan nggak fokus kerja. Nah, saran saya kalau Bapak Ibu sekarang jadi pemilik bisnis, entah itu UKM atau bisnis kecil, bisnis besar, bebas lah. Jangan terlalu pelit sama karyawannya. Cuma juga jangan terlalu royal, ada aturan mainnya, ada rewardnya, ada punishmentnya, ada bonusnya, itu secara manajemen ya. Tapi mereka akan merasakan ketika mereka bekerja dengan baik, mereka penghasilannya juga naik lagi. Mereka dapat bonus A, bonus B, bonus C. Ketika mereka lengah, ya mereka dapat konsekuensinya. Dikurangi jam kerjanya atau dikurangi jatah bonusnya, kayak gitu. Jadi semua orang nanti bisa bekerja dengan bagus sesuai dengan tanggung jawabnya masing-masing. Ini nggak mudah. Sumber daya manusia yang bagus, orang yang bagus untuk bisnis kita itu pasti bongkar pasang pada awalnya. Sampai nanti ketemu jodohnya. Nah, proses untuk mempertemukan jodoh tim ini nanti yang jadi ujiannya kita sebagai pemilik bisnis. Sabar nggak kita menunggu orang yang tepat untuk bisnis kita? Kita benar-benar berusaha nggak untuk menciptakan orang yang bagus buat bisnis kita? Kayak gitu. Jadi kita sebagai pemilik bisnis harus benar-benar paham betul kalau bisnis yang bagus itu juga dijalankan oleh orang yang bagus. Nah, kesimpulannya dari video ketiga ini adalah 1000 langkah selalu dimulai dari langkah pertama. Tadi di awal saya jelasin bahwa ilmu yang paling ampuh itu adalah praktek. Yang saya jelasin ini hanya akan sekedar jadi teori kalau Bapak Ibu nggak praktekkan. Bapak Ibu sudah luangin waktunya untuk menonton video ini. Kalau belum jelas, Bapak Ibu bisa ulangi lagi untuk nonton dari awal. Dan bisa ditanyakan di kolom komentar kalau ada belum pertanyaan yang belum terjawab. Silakan Bapak Ibu mulai sekarang luangkan waktu untuk memberikan contoh kepada tim karyawannya. Supaya mereka nggak menghargai Bapak Ibu hanya sekedar dapat gaji uangnya saja. Bisnis itu lebih dari itu. Ada nilai-nilai yang harus kita transferkan kepada bisnis kita termasuk sumber daya manusia yang ada di dalamnya.